Kembang Dewa Retno, cerpen oleh Yanusa Nugroho. Mas, ayo sudah 7:30 loh. Suara itu terdengar lembut, meskipun ada nada khawatir ketika mengucapkan ajakan itu. Laki-laki yang masih mencangkung dengan sebatang kreteknya itu menoleh sesaat. Sepasang matanya menatap perempuan yang menyapanya. Yang ditatap merasakan kekosongan. Sepasang mata itu seperti lorong panjang dan gelap tak berlampu. Seperti jalan yang dulu sering dilaluinya. Sampean sakit? Tanya perempuan itu. Si lelaki menjawab dengan gelengan kecil. Tak lama kemudian dia membuang rokoknya, bangkit dan berjalan masuk. Di dalam ruang sempit itu bau bedak menusuk hidung. Celoteh di sana sini menebar. Loh, Prabu Danaraja kok masih pakai sarung? Mungkin itu suara kemit yang malam itu sudah siap dengan kostum bilung. Perempuan yang tadi memanggil si lelaki dan mengikuti langkahnya tepat di belakangnya memberi isyarat kepada orang yang nyeletuk tadi agar jangan mengganggu. Beberapa pasang mata yang sempat menyaksikan kode itu bertanya-tanya dalam hati. Kemudian ada bisik-bisik dalam bisu. Ada gerak-gerik tanya jawab lewat tatapan mata. Di luar panggung, Yumarni sudah nembang. Gamelan sudah berbunyi. Dan 1-2 penonton sudah duduk manis di kursi masing-masing. Tentu saja dengan sebungkus kacang rebus atau rokok yang mengepul di antara 2 jari. Kang Siman, si penggendang dengan nikmatnya ciblon riang membangkitkan semangat. Penonton mengalir dan memilih kursi-kursi yang masih kosong. Laki-laki itu kini sudah selesai memoles wajahnya. Sejenak ditatapnya wajah di cermin itu. Dada, lengan hingga leher menguning oleh lulur, menutupi beberapa bercak panu yang mengembang di sekitar tengkuk. Dia tinggal mengenakan mahkota. Seharusnya malam ini aku Rahwana, bukan Danapati. Begitu pikirnya. Ada gerakan melumat di gerahamnya. Apakah karena dia lebih tinggi besar, kemudian terpilih menjadi Rahwana? Laki-laki itu seperti mengutuki malam. Tanpa disadarinya, Rahwana sudah berdiri di sampingnya. Mas, teguran itu membuat Danaraja terkejut. Matanya menatap, seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang di depan matanya adalah sosok yang nyata. Mas masih mumet, tegur Rahwana, dan itu membuat Danaraja yakin bahwa dirinya tidak bermimpi. Benar, beberapa hari ini sakit kepalanya serasa meremukkan tengkorak. Kemarin malam dia bahkan tak mampu membuka kelopak matanya. Setiap denyut jantung seperti dentuman mesin pemasang tiang-tiang panjang gedung. Sesaat kemudian Danaraja tersenyum. Tampak pahit di mata Rahwana. Kalau sampean mau mas, masih ada waktu. Apa maksudnya? Tukar peran. Bukankah kau kini raja yang berkuasa? Bagaimana mungkin kau mau bertukar peran dengan orang yang bakal mati? Sudah, kita jalani saja peran kita masing-masing. Ucapnya mencoba meredam gejolak batinnya. Jujur mas, saya kurang pas dengan peran ini. Tambah Rahwana sambil meraih bangku kecil, kemudian duduk di samping Danaraja. Biar nanti penonton yang nilai. Biasanya kan Mas Kadi. Penonton menunggu Rahwana yang itu mas, bukan yang ini. Ujar Rahwana sambil menatap bayangan di cermin. Meski remang-remang kedua orang itu bisa menyaksikan 2 wajah hampa memantul di cermin retak. Yang sudah entah berapa lama menemani mereka. Bener loh mas. Kalau sampean mau, saya masih bisa jadi Danaraja. Dik, ini sudah Talu, adegan pertama. Kan bukan wilayah Lokapala, tapi justru Ngalengka. Kamu harus kiprahan di adegan awal ini dan tinggal beberapa menit lagi. Sudah, kita jalani apa yang sudah jadi bagian masing-masing. Rahwana menghela nafas. Danaraja mengenakan mahkota, sedikit mematut diri lalu beranjak pergi. Gending bertalu-talu.
mengiringi gerak tari para raksasa Alengka. Namun semuanya seperti jauh terbawa angin kemarau di telinga Mas Kadi. Dia di halaman belakang panggung yang hanya 1 meter dari bibir Kali Mampet. Mata Mas Kadi menatap langit hitam berbintang. Bau busuk Kali Mampet menusuk hidungnya. Haruskah dia menyalahkan Ki Purwo, dalang dan pemilik rombongan Wayang Wongu di Budoyo yang kini sekarat setelah hampir 30 tahun menunjukkan kesenian? Tidak. Orang tua itu sudah seperti bapak baginya. Juga bagi hampir 100 orang anggota rombongan itu. Tentu Ki Purwo punya pertimbangan. Tapi mengapa pertimbangan yang selama ini bisa diterimanya kali ini begitu menyakitkan? Mungkinkah sebetulnya dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain? Mas Kadi mengeluarkan sebatang kretek. 25 tahun dia menjadi Rahwana, jika itu mengambil pakem Ramayana. Atau Baladewa jika mereka mementaskan pakem Mahabharata. 2 peran yang sangat dikuasainya dengan baik. Dan malam ini adalah malam pertama dia tak berperan sebagai Rahwana. Lakon Kembang Dewaretno yang disajikan malam ini menuntutnya berperan sebagai Prabu Danaraja yang akan berperang melawan Rahwana dan mati di tangannya. Rohnya diangkat ke Suralaya dan mendapat tugas khusus sebagai penjaga Kembang Dewaretno, bunga bagi kelangsungan hidup para kera di dunia. Mas Kadi menghela nafas. Mengapa dia harus mau kalah dalam hidupnya malam ini? Bukankah pembunuhan atas Wisrawa lantaran pertapa tua itu yang adalah ayahnya sendiri menikmati ranumnya Dewi Sukesi, Dara yang seharusnya menjadi istri Danaraja, adalah hal wajar sesuai lakon. Sebagai raja besar, Danaraja kalah oleh kehebatan ayahnya sendiri. Mengapa dia tak berani melamar Sukesi dengan kekuatannya sendiri? Mengapa dia masih meminta bantuan ayahnya yang renta? Ketika Rahwana lahir dari rahim Sukesi dan menuntut balas atas kematian ayahnya, Danaraja harus berperang melawan Rahwana. Dan, petaka seperti ini sudah dirangkaikan kepadanya. Selalu kalah. Tapi kapankah dirinya pernah menang dalam hidup ini? Mungkin ada. Mungkin ada. Rahwana merangsek kerajaan Lokapala. Pasukannya menggempur habis kerajaan besar itu. Raksasa Alengka melawan raksasa Lokapala. Kematian di kedua belah pihak tak terhitung. Giman jadi raksasa pikun. Ketika perang lupa dia mana musuh, mana lawan. Penonton terbahak, bahkan ada yang terkentut-kentut. Penonton tak peduli apakah Giman sedang berperan atau benar-benar lupa. Yang disajikan menuntut gelak tawa, itu saja. Danaraja terpaku di belakang pengerek layar. Disaksikannya Begawan Wisnungkara, seorang pertapa raksasa dari Lokapala, mati ditebas pedang Rahwana. Wisnungkara, raksasa hitam kerabat Betara Wisnu yang membimbing bangsa Asura dalam hal kemanusiaan, telah mati. Kemanusiaan telah mati. Apakah Danaraja membiarkan keadaan ini? Kerajaan Lokapala diselimuti kabut. Gesekan rebab mengalunkan telutur membalur suasana hati Danaraja. Penonton terdiam. Mereka seakan menyaksikan sosok manusia menghadapi sekatul maut yang sesaat lagi akan merenggut nyawa. Danaraja kakakku, tentu kau tahu kedatanganku. Rahwana, apa kau pikir aku akan menyerahkan begitu saja nyawaku kepadamu? Lokapala hancur. Buka matamu, Danaraja. Pandang aku baik-baik, Rahwana. Danaraja adalah raja besar, bahkan jauh sebelum kau dilahirkan. Ingat, kau dilahirkan oleh keserakahan dan nafsu manusia. Mas Kadi tersengal-sengal. Kepalanya berdenyut-denyut. Danaraja tak boleh mati. Rahwana harus mati. Tak boleh ada orang lain menggantikan Rahwana. Akulah raja besar itu, Rahwana. Kau hanyalah anak dari seorang perempuan yang gampang telanjang di hadapan laki-laki. Kau adalah anak yang tak seharusnya lahir. Kau... Rahwana terbengong-bengong. Penonton gelisah. Ki Purwo tercekat.
Dan belum lagi dia memukul kotak sebagai tanda dimulainya iringan sampak. Danaraja sudah menyerang Rahwana. Penabuh gamelan sesaat bingung, namun segera membunyikan gamelan tanpa komando sang dalang. Seharusnya perang tanding itu diiringi kembang kapas. Sebuah gending mencekam dan terasa pedih. Karena bukankah mereka adalah saudara seayah? Tapi semua menjadi lain. Tak ada yang mampu mengubah apa yang begitu saja terjadi di atas panggung. Tak ada yang bisa mengulangi adegan di panggung yang sedang berlangsung. Maka sang dalang dengan sendiri tak tahu kemana alur cerita berjalan. Danaraja berhasil merebut pedang Rahwana dan bahkan nyaris menikamnya ke tubuh Raja Alengka itu. Rahwana berkelit dan melompat ke dalam. Layar turun, gamelan bertalu-talu. Layar dibuka buru-buru dan para dewa berkumpul. Seharusnya mereka membicarakan Sukma Danaraja yang akan diberi tugas menjaga kembang Dewa Retno. Akan tetapi mereka bingung. Karena yang berlari melintas dengan tiba-tiba tanpa iringan gamelan adalah Rahwana. Lebih terkejut lagi karena mereka menyaksikan Danaraja mengejar dengan pedang terhunus. Akan kau sembunyikan di mana dia? Dia harus mati di tanganku. Akulah yang paling berkuasa saat ini. Narada bingung. Bisik-bisik pada Batara Guru bahwa itu adalah dialog yang seharusnya diucapkan Rahwana, bukan Danaraja. Namun penonton bersorak girang, bersuit-suit menandakan senang. Danaraja menjadi Rahwana. Mereka mendapatkan tokoh idola mereka muncul sebagai Rahwana yang berpakaian Danaraja. Siapa peduli, Mas Kadi adalah Rahwana sejati, meski dia mengenakan pakaian Danaraja. Aku Danaraja tak menghendaki Rahwana. Dia harus mati di tanganku. Yang mulia Batara Guru, aku ingin mendengar sabdamu. Penonton terdiam. Semua beku, tak terkecuali Batara Guru. Kalian hanya diam ketika menyaksikan kelaliman merajalela. Kalian bersembunyi di balik nasib lakon manusia. Sementara kalian menuntut kepatuhan manusia. Aku Danaraja, aku Danapati, menuntut kalian untuk turun tahta. Penonton bersorak, seakan baru menyadari telah menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Sunyi sekali malam ini. Hanya bau busuk kali mampet di belakang panggung menebar mengisi kelengangan malam. Mas Kadi masih duduk dengan pakaian Danaraja namun tanpa mahkota, dengan sebatang kretek di tangannya. Dia tak bisa lagi merasakan apa-apa. Dia menjadi Danaraja yang Rahwana dan memenangkan peperangan. Dia sendiri tak tahu mengapa keinginannya menjadi Rahwana yang tadi meluap-luap ketika di hadapan para dewa berubah menjadi sesuatu yang tak ia kehendaki. Entah mengapa, dia hanya merasakan kesunyian kian menganga. Inikah perasaan menang yang selama ini diimpikannya? Tepuk tangan dan kepuasan penonton memang sempat membuatnya terlambung. Namun setelah itu hanya kesunyian yang menemaninya. Mungkin saat ini dia sudah menjelma menjadi penjaga kembang Dewa Retno. Kuntum bunga yang menjaga kehidupan para kera. Mungkinkah ini lakon yang harus dilakoninya?